Jumpa lagi dengan Selat Sunda Berkata. Jangan lupa dukungan subscribe, like, comment, and share. Oke teman-teman, saya mohon kiranya video ini tidak skip agar tidak gagal paham. So kita lanjut. Kebakaran lagi. Persiapan lari, persiapan terjun. Ya Allah, selamatkan, tolong. Oke teman-teman yang saya kasihi dan sayangi, bertemu lagi dengan channel Selat Sunda Berkata. Kali ini saya akan suguhkan bagaimana cara pemadaman kebakaran di atas kapal dengan menggunakan metode-metode yang ada di atas kapal. Kita tahu bahwa bahaya di kebakaran di atas kapal itu sering terjadi walaupun dalam waktu yang cukup lama. Namun demikian kita harus tetap waspada bahwa kecelakaan kebakaran itu selalu ada. Dengan demikian kita selalu tanggap dalam segala situasi dan tidak membuat seolah-olah bahaya itu tidak ada. Tidaklah demikian. Bagi kami pelaut, bahaya kebakaran itu selalu mengintip dalam saat atau di mana kapal itu sedang berlayar ataupun sedang berlabuh ataupun sedang melakukan pekerjaan panas di atas kapal. Dan ini saya akan coba menjelaskan sistem kerja hidran, sprinkler, dan ini merupakan alat pemadam atau pompa. Di sini saya ingin menunjukkan ini adalah pompa-pompa yang akan kita gunakan nanti dalam latihan atau memperlihatkan bahwa seluruh persiapan tentang alat-alat pemadaman di atas kapal kita ini adalah ready atau selalu siap untuk digunakan. Ini kita lihat bahwa pompa yang kita perlihatkan tadi telah dioperasikan oleh teman-teman dari main engine atau teman-teman kita di bagian mesin, dan ini sudah dioperasionalkan. Kita lihat di sini air mengalir deras dari semburan sprinkler yang berada di atas langit-langit kapal setiap dek. Kita lihat di sini bahwa curah seperti curah hujan ya teman-teman. Sistemnya seperti mengabut, tetapi banyak juga titik air, debit titik air yang dikeluarkan. Sehingga ketika terjadi kebakaran, seluruh areal ini akan tersirami oleh air. Oke, kita coba lihat yang tadi kita lihat tadi adalah di atas dek 2. Kemudian kita turun ke dek 1. Di bawah adalah tempat parkir kendaraan dan kita lihat di sini berfungsi dengan baik. Mengembun dan debit air terpancar begitu deras. Ini yang kita harapkan, bahwa pancaran air itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pemadaman kebakaran saat kendaraan ataupun kapal tersebut terbakar. Dengan demikian dapat menangani, setidak-tidaknya menekan kebakaran itu menjadi nol. Oke, ini teman kita ya yang selalu sigap dan beberapa orang yang melihat. Posisi saat ini kita berada di dermaga 7 Merak. Dengan demikian bahwa para pengguna jasa juga dapat melihat bahwa mereka dapat senang hati bahwa kapal yang mereka naiki adalah kapal-kapal betul-betul yang menjamin keselamatan pelayaran. Karena kita lihat beberapa tahun yang lalu sering terjadi kebakaran di atas kapal yang disebabkan oleh muatan. Jadi bukan dari kapalnya itu, tapi karena muatannya yang mengakibatkan kendaraannya terbakar. Beberapa tahun yang lalu ada beberapa kapal secara beruntun
terjadi kebakaran, bahkan yang ada di dermaga sebelum dia berlayar. So, kita lanjut. Hei, halo kawan. Nah, kita lihat dulu. Oke, tadi saya sudah sedikit menginstruksikan supaya di stop ya, karena kita lihat dan disaksikan oleh para petugas nantinya bahwa sprinkler atau pompa tersebut berfungsi dengan baik. Ini the best teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Bentar kawan-kawan, ada yang mau lewat nih. Ada 2 bidadari nih. Halo, apa kabar? Mantap, betul ya. Siap kemana? Siap juga, tipku. Dulu ini portable busa, ternyata ada isinya dan semprotannya juga baik ya, tidak netes seperti kekurangan tekanan. Nah, ini juga tekanannya cukup bagus. Habisin aja. Oh. Dan kita lihat di sini petugas coba memberikan beberapa arahan tentang protokol yang digunakan tadi. Mungkin ada koreksi-koreksi dan kita harus mendengar dan melaksanakan setiap koreksi itu agar semuanya berjalan yang bekas dengan pakai sempurna. latihan kemarin. Pakai, jangan lupa nanti di ini ya, diturunin. Oke, siap. Di review orang. Dicatat nomornya. Iya. Ini Adrian ini. Erik. Oke, internetnya disiapin. Ya, kita dengar tadi ya teman-teman bahwa instruksinya bahwa tabung yang telah kita gunakan tadi harus kita turunkan supaya diisi ulang. Sebab jika tetap berada di atas kapal, khawatir nanti salah ambil, malah ambil tabung yang kosong. Hello, jumpa lagi ini si Khalid manis nih anjir. Semangat ya Det, semoga jadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Pengembulannya cukup bagus ya. Jet. Ya. Spray. Oke, jangan terlalu dekat spraynya, kamu kebasahan. Oke, stop. Oke. Finish full.
Setelah kita adakan uji atau praktekan sistem pemadaman, baiklah penumpang sekarang rupanya sudah tidak sabar untuk menaiki kapal idamannya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banget sudah hadir untuk kami dan untuk seluruh tentunya ya. Baik kru, penumpang dan pejabat-pejabat. Di sini kita lihat kru kita juga menggulung selang hidran secara benar. Terima kasih mistriku, gulung yang benar ya, jangan sampai salah. Kalau salah berarti Anda tidak lulus dalam mengambil sertifikat BST. Hep. Terima kasih. Ditindak-tindak ya biar rapat ya teman-teman, tidak longgar. Bapak, bagaimana latihan hari ini? Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Sukses Pak. Mantap ya. Mobil Agarlian Pak. Oh. Sip, mantap. Terima kasih Bapak. Inspeksi yang dilakukan oleh rekan-rekan kita dari BPTD ini merupakan satu elementasi dari zero accident, di mana ini dilakukan secara kontinu dan teratur hampir atau di seluruh kapal-kapal feri penyeberangan. Dengan demikian diharapkan bahwa zero accident dalam dunia maritim betul-betul dapat dilaksanakan sehingga tidak terjadi kecelakaan, kebakaran yang memang beberapa tahun yang lalu beberapa kali terjadi, dan ini dapat menimbulkan kerugian baik materi dan kerugian lainnya. Semoga korban jiwa tidak ada ya teman-teman pada saat kapal Royce 1 terbakar dan ada juga kapal di dermaga yang mau berangkat terbakar juga di Idagiat. Hal seperti ini sangat merugikan. Mengapa bisa terjadi? Ini disebabkan oleh kecerobohan beberapa supir, karena yang sering terjadi adalah sumber api berasal dari kendaraan mereka sehingga terjadilah kebakaran. Hal-hal seperti ini yang sangat memprihatinkan, bahwa di atas kapal kita membuat sistematika segala peralatan pemadaman begitu mahal yang kita adakan di atas kapal, namun karena kelalaian rekan-rekan supir yang tidak mengkontrol muatannya sehingga menimbulkan kebakaran di atas kapal. Hal seperti ini dibutuhkan ketelitian para pengguna jasa agar memperhatikan benar-benar muatannya, apakah itu barang berbahaya apa tidak. Jika berbahaya sebaiknya melaporkan ke pihak-pihak yang terkait agar dapat dikemas demikian rupa muatannya agar tidak menimbulkan panas yang berakibatnya kebakaran. Hal seperti ini sangat merugikan bagi pihak pelayaran, dan zero accident yang diharapkan dari pemerintah gagal total. Nah, untuk itu tidak hanya kapal yang harus diperhatikan, tapi pengguna jasa juga harus mendukung zero accident ini. Jika tidak, mereka lalai untuk menyeberangkan atau kurang perhatian terhadap barang muatannya akan berisiko kebakaran, dan ini yang tidak kita inginkan teman-teman. Seberapapun program pemerintah untuk menciptakan zero accident, seberapapun pihak perusahaan dan kru kapal yang selalu mengadakan latihan dan latihan, jika tidak didukung sepenuhnya oleh pengguna jasa akan berakibat fatal. Dari itu lebih baik kita mencegah segala bentuk kecelakaan di atas kapal, baik itu kebakaran dan kecelakaan lainnya. Latihan-latihan yang tetap diadakan ini hanya merupakan suatu kegiatan rutin agar bertujuan kru siap dan sigap dalam menghadapi situasi-situasi keadaan darurat.
hal seperti ini sangat penting dilaksanakan secara kontinu dan terjadwal. Dengan demikian kita dapat mengambil suatu keputusan yang tepat dan anak-anak kru kapal dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, cepat dan efisien, serta keselamatan dalam menurunkan skoci juga menjadi bahan penting dalam evaluasi setelah drill-drill yang dilaksanakan. Baiklah teman-teman, mohon kiranya dukungan, subscribe, like, comment, and share jika video ini bermanfaat buat teman-teman. Himbauan kami yang terpenting adalah kerjasama dari berbagai macam elemen petugas, pengguna jasa, dan kru agar zero accident yang diharapkan pemerintah di dunia maritim dapat kita capai sebagaimana mestinya.